Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang hadis 57 dari Umar radhiyallahu an tentang doa sesudah berwudu. Jadi kalau misalkan doa sesudah berwudu itu apa aja sih yang menjadi sunnah Rasulullah SAW menurut hadisnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusabbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum, tidaklah di antara kalian, min ahadin, tidaklah di antara kamu, min ahadin, salah satunya, yatawaddau, berwudu, wa yusabbirul wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang mana tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, utusan Allah, wa rasuluhu, dan abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya, illa, kecuali, futihat, dibukakan atasnya, lahu, bagi seseorang tersebut, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi. Kemudian At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba orang yang senantiasa bertobat, wa ja'alni, dan jadikanlah kami minal mutatahhirin, dari golongan orang-orang yang senantiasa bersuci. Kalau kita itu tadi doanya ya yang biasa kita baca setiap kali selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu salah satu itu adalah doa ketika kita selesai wudhu. Jadi kalau kita selesai berwudhu, doanya seperti ini. Nah, maka di sini Allah akan membukakan pintu-pintu surga kepada seseorang yang membaca doa tersebut. Nah, kalau di sini ada perbedaan ya, ada perbedaan di sini antara yang di dalam matannya dengan yang di sarahnya. Kalau yang di sarahnya ini illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyati, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang ke-8, yadkhulu min ayyuha syaa, yang mana dia bisa memasukinya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Nah, itu perbedaan antara syarah dengan matannya. Nah, kalau kita lihat makna hadisnya adalah taat kepada syariat akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak bagi orang yang melakukannya. Barang siapa yang menyempurnakan wudhunya lalu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dalam zatnya, tidak ada seseorang pun yang menyekutukannya dalam perbuatan-perbuatannya, maka dia adalah orang yang mukmin sempurna lagi mensucikan dirinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pilihan baginya untuk memasuki surga melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Nah, ini merupakan ganjaran bagi orang-orang yang membaca doa tersebut, senantiasa bersuci, berwudu, itu ketika hendak menunaikan sholat wajib. Nah, karena apa? Karena dia telah meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita berdoa seperti itu, yang sudah dianjurkan oleh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ya sebatas itu doa kita kayak gitu. Nah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga seperti itu. Nah, kalau Allah sudah membukakan pintu-pintu surga bagi kita lewat mana aja, nah insya Allah kita akan bisa memasukinya seperti itu. Ya, tinggal kita pilih pintu yang mana yang kita mau. Nah, analisis lafadznya ma minkum. Pembicaraan di sini tujuannya kepada para hadirin. Jadi ma minkum ini untuk para hadirin yang ada di situ. Tetapi makna yang dimaksud adalah mencakupi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sama halnya lelaki maupun perempuan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang hadir itu maksudnya yang ada pada saat Nabi Muhammad Rasulullah SAW hidup, ataupun yang umat Nabi Muhammad yang sudah wafat, yang beliau sudah wafat, ya kayak kita ini. Nah, itu masuk daripada ma minkum. Min ahadin di sini, lafadz min adalah huruf min adalah silah penghubung. Nah, dengan kata lain huruf tambahan. Akan tetapi bukan berarti dia tidak memiliki makna apa-apa. Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah ia mengukuhkan makna itu sendiri. Jadi min di sini adalah kata tambahan. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah penghubung untuk mengukuhkan makna tersebut. Ia dinamakan zaidah, tambahan, dengan makna mengukuhkan karena ia tidak termasuk dalam susunan kalimat.
dinamakan silah penghubung karena ia berfungsi sebagai tujuan yang dibenarkan, yaitu memperindah kalimat. Jadi perkataan min tersebut bukanlah tambahan yang tidak ada artinya, sama sekali. Untuk menambahkan min, untuk menambah min mesti ada dua syarat. Jadi kalau di dalam ilmu nahu, untuk menambah kata min di sini ada dua syarat. Yang pertama, hendaklah perkataan yang dijarkan setelahnya berupa isim nakiroh. Jadi isim itu ada isim makrifat, ada isim nakiroh. Gampangnya kalau kita mengetahui isim makrifat, itu ada tambahan alif lam. Kalau tidak ada tambahan alif lamnya, maka itu dinamakan isim nakiroh. Itu gampangnya kita mengetahui isim nakiroh dengan isim makrifat. Yang kedua, hendaklah didahului oleh nafi yang berupa atau yang berupa nafi, yaitu larangan dan istifham. Sedangkan ahadun sesudahnya merupakan isim bagi orang yang dituju oleh ucapan ini. Nah, yang nafinya itu ma minkum. Nah, ma minkum min ahadin. Jadi ma di situ adalah manafi, meniadakan atau larangan atau istifham di situ itu masuk dalam kategori itu. Nah, baru ada min. Nah, itu syarat yang keduanya. Yang pertama, min itu harus masuk pada isim nakiroh, ahadinnya tadi. Nah, ahadin itu isim nakiroh. Yang kedua, harus didahului oleh nafi. Nafi yang serupa dengan atau yang serupa dengan nafi, yaitu larangan dan istifham. Sedangkan lafadz ahadun sesudahnya merupakan isim bagi orang yang dituju pada ucapan ini. Yashbirul wudu'ah. Yashbirul wudu'ah di sini yang dimaksud adalah menyempurnakan wudunya. Maka setiap anggota tubuh berhak memperoleh haknya. Jadi seluruh anggota tubuh ini tadi ya itu berhak memperoleh haknya. Kemudian membaca doa yang telah disebutkan dalam hadis di atas setelah selesai wudu. Wahdahu di sini berkedudukan sebagai hal. Jadi wahdahu la syarikalah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hal. Kata keterangan keadaan yang memperkuat makna kalimat sebelumnya. Jadi makna kalimat sebelumnya itu alla ilaha illallah. Nah, diperkuat dengan wahdahu la syarikalah. Itu penguatan makna tauhidnya. Dengan kata lain, Allah Maha Esa dalam sifat uluhiyahnya, dengan arti kata lain, Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam sifat uluhiyahnya, dalam sifat ketuhanannya. Makna yang dimaksud adalah Maha Suci Allah, Maha Suci zatnya daripada yang yang terbilang banyak, berbahagian dan bersekutu. Jadi Allah itu ya cuma satu aja, Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. Nggak ada yang kayak zaman jahiliyah dulu, Lata, Uzza dan Manaf itu ya. Jadi Allah itu hanya satu. Jadi kalau dulu itu ada tiga patung besar yang terkenal itu Lata, Manaf, dan Uzza. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang yang punya anak, itu jangan dinamakan dengan Abdul Manaf. Itu bahaya. Abdul Manaf itu kenapa dia berbahaya? Karena Manaf itu sebenarnya dulu adalah nama sesembahan orang zaman dulu, zaman orang kafir dulu. Itu ada 3 patung yang besar waktu itu. Lata, Manaf, dan
Uzza. Nah, kebiasaan orang zaman dulu itu biasanya setelah Abdun itu adalah nama sesembahannya. Abdullah, kenapa dia dinamakan Abdullah? Hamba Allah karena ya dia itu adalah hamba yang menyembah kepada Allah. Seperti itu. Abdul Manaf, kenapa dia dinamakan Abdul Manaf? Karena dia adalah hamba yang bertuhan kepada Tuhannya Manaf itu tadi. Itu hamba Allah. Jadi ada pergeseran pergeseran makna antara di Arab dengan di Indonesia. Kalau misalkan Abdullah ya memang dia hanya menyembah kepada Allah, itu hamba Allah. Itu salah satu tradisi orang zaman dulu ya. La syarika lahu. Asy-syarik artinya adalah artinya pembantu dan penolong dalam sesuatu. Jadi bisa dikatakan teman seperti itu, penolong dan lain sebagainya. Makna yang dimaksud ialah meniadakan segala sesuatu jenis persekutuan kayak gitu. Jadi Allah itu nggak ada yang bantunya seperti itu, kayak misalkan malaikat, jin, apalagi makhluk-makhluknya nggak butuh itu. Itu hanya apa ya istilahnya sarana Allah untuk istilahnya apa ya istilahnya gimana? Ini agak susah sih. Jadi ya hanya sebatas Allah kehendak aja kayak gitu. Allah mau aja kayak gitu. Itu sudah irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mau menciptakan Nabi Muhammad, utusan-utusannya, kemudian menciptakan malaikat apa segala macam. Itu ya irodatnya Allah, kehendaknya Allah, dan itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa sampai ke situ. Wa rasuluhu di sini ar-rasul menurut bahasa adalah orang yang menyampaikan pesan dari orang lain. Sedangkan menurut istilah ialah manusia merdeka, lelaki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Illa futihat lahu, diungkapkan dalam fi'lul madi. Futihat di sini fi'lul madi ya. Jadi kalau fi'il itu ada 3, dibagi 3 ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Jadi ada fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Mudhari itu kata kerja yang menunjukkan makna yang sedang atau akan dikerjakan. Fi'il amr artinya kata kerja bentuk perintah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu pernah belajar ilmu tasrif ya, ilmu shorof, itu pasti sudah tahu itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun sona yasunu saunan wa masonan fa huwa sa'inun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun misonun. Nah, futihat di sini fataha yaftuhu fa'ala yaf'ulu. Nah, ini adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi di sini bentuknya adalah bina majhul. Fataha yaftuhu kemudian dijadikan bentuk bina majhul di sini atau passive sentence kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Itu hurufnya fu tiha itu fataha jadi futiha fuila kayak gitu dia, untuk menyatakan kebenaran kejadiannya. Jadi diungkap dalam fi'lul madi ini untuk menyatakan kebenaran kejadiannya. Jadi benar-benar terjadi. Makna yang dimaksud ialah bahwa kelak pada hari kiamat akan dibukakan baginya. Itu. Jadi ini fi'il madi, cuman dia bermakna mudhari. Nah,
Kenapa dia diungkap pakai film madi? Karena tujuannya di sini yang dimaksudkan adalah bahwa kelak memang betul akan betul-betul dibukakan di hari kiamat surga bagi seseorang tersebut. Al jannati menurut bahasa adalah taman. Sedangkan menurut istilah adalah nama suatu negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan, lagi bersifat abadi. Di dalamnya terdapat perkara yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Ia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih-kekasihnya sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Abwabul jannati samaniyah artinya adalah pintu surga ya, dengan pintu surga yang ke-8. Ada pintu iman, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah. Nah, pintu yang mampu menahan kemarahannya, pintu orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu jihad, dan pintu taubat. Kemudian di sini at-tawwabina yang dimaksud adalah bentuk jamak dari lafadz at-tawwab. Artinya adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dosa dan lain sebagainya, cepat-cepat bertobat. Kuli bani Adam khata'una wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap Bani Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman melakukan kesalahan seperti apapun, itu Allah maha mengampuni itu, nggak usah khawatir. Nah, sekarang begini, Ustadz, saya kan jarang sholat, jarang apa segala macam. Saya ini penuh maksiat. Bagaimana keadaan saya? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Nah, kalau orang Indonesia rata-rata tidak ada tuh yang melampaui dosanya dua orang ini, Qarun dan Firaun. Ini sudah ini sudah diberikan gelar masing-masing ini Baro dan Tauro. Ini tidak ada manusia yang dosanya melampaui dari dosanya kedua orang ini, Firaun dan Qarun. Itu Baro dan Tauro itu. Nah, kedua orang ini Allah siapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ghafurur Rahim. Itu maha ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dosanya seperti Firaun dan Qarun itu. Sekarang kalau misalkan kita yang nggak berdosa seperti itu, yang nggak mempunyai dosa sebesar itu, ya teruslah bertaubat seperti itu, karena Allah pasti mengampuni taubat kita. Nggak ada sih yang manusia yang ya pasti hilaf lah, pasti melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, Allah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas pengampunannya. Itu al-mutahhirina, orang yang sempurna dalam bersuci dari segala bentuk hadas, semua najis dan dosa, di samping menjauhkan diri dari sifatnya yang terhina dan akhlak yang tercela. Jadi seperti itu, bersuci dari hadas dan najis, kemudian dosa di samping kita menjauhkan diri dari sifat-sifat yang terhina dan akhlak yang tercela. Itu jadi kayak sekarang yang banyak terjadi, ya kan. Kalau misalkan ada teman kita yang berbuat salah apa segala macam, dinasehatin, diajak bertobat, jangan dibully. Itu kebiasaan kalau sekarang ini, dibully lagi, disebarkan lagi aib dosa-dosanya ke orang lain. Nah, kalau kalian menyebarkan dosa itu, misalkan nih saya melakukan kesalahan, ya kan? Nah, melakukan kesalahan, anggaplah contohnya saya berzina kayak gitu. Ada videonya. Kemudian kalian sebarkan kayak gitu. Oke. Istilahnya secara dosa saya mungkin sekali aja mengerjakan.
ya saya istilahnya bertobat, selesai kelar. Itu kalau misalkan secara hukum. Nah, tapi kalian yang menyebarkan itu dosanya lebih daripada saya yang mengerjakan. Berapa orang yang menonton kayak gitu? Berapa orang yang tahu tentang dosa saya? Nah, itu yang perlu teman-teman hati-hati di dalam bersosial media, menyebarkan segala sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang berbuat dosa, ya sudah tutupin aja kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa menegur, tegur. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menegur, tutupin. Itu. Itu nggak usah diumbar ke sana sini, nggak usah. Itu kita bikin dosa kita pribadi. Itu. Kemudian fikih hadisnya yang pertama adalah satu, menjelaskan doa yang dianjurkan untuk membaca sesudah berwudu supaya orang yang berbuat demikian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu pula yang menyebabkan pintu-pintu surga dibukakan untuknya hingga kelak pada hari dia dapat memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Adapun doa yang dibaca oleh setengah orang ketika membasuh setiap anggota wudhu, maka itu tidak ada berlandaskan dalil dan tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu. Inilah pendapat Al-Imam Nawawi. Jadi kalau misalkan ada yang doa-doa setiap gerakan wudhu itu tidak ada dalilnya. Jadi kalau yang namanya dalilnya itu ya sunnahnya itu Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudhu, doa ini setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang sunnah menurut Rasulullah SAW. 2. Surga mempunyai 8 pintu masuk. Nah, yang disebut oleh hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang senantiasa berzikir dan doa masyhur daripada ajaran Nabi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berdoa nggak perlu ruwet-ruwet sebenarnya. Apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita, itu yang kita senantiasa amalkan. Yang ketiga, Allah memperlihatkan kepada Rasulnya ganjaran pahala yang telah disediakan untuk orang yang mukmin kelak di akhirat. Berita ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya supaya mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yang keempat adalah menghimpun wudhu yang melambangkan kesucian zahir. Dengan doa ini yang mengandung makna taubat sebagai simbol batin kita, menunjukkan adalah munasabah supaya sempurna orang yang berwudu tersebut menjadi suci zahir batin, jiwa dan raganya. Jadi kalau misalkan kita berwudu itu betul-betul kita munasabah lagi istilahnya, memikirkan lagi dosa-dosa kita apa kayak gitu. Kita di sosial media sudah ngapain kayak gitu. Share-share apa aja. Nah, itu nonton apa aja. Nah, itu yang penting ya. Yang selanjutnya adalah periwayat hadis. Nah, periwayat hadisnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail Ad-Adawi. Nama panggilannya adalah Abu Hafs. Jadi ini sudah sahabat Rasulullah yang terkenal dan beliau adalah khalifah yang ketiga. Beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau adalah khalifah kedua dan salah seorang sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga tanpa hisab. Beliau adalah orang-orang yang adalah orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Jadi
Umar bin Khattab ini yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Ahli fikih dan mampu menegakkan prinsip keadilan. Jadi beliau ini di antara para sahabat terkenal dalam bidang ahli fikihnya. Itu jadi beliau itu mampu mentelaah apa ya hukum-hukum kayak gitu. Jadi ketika ada Al-Qur'an, hadis, nah beliau mampu menjabarkan dalam yang lebih ini yang lebih luas lagi. Itu kemampuan Umar bin Khattab. Jadi apa contoh salah satu keahlian beliau ini, salah satu contohnya tentang ayat tentang Khomar. Nah, ayat tentang Khomar itu salah satu kenapa itu turun ya karena Umar bin Khattab juga yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tentang berhijab. Nah, itu juga Umar bin Khattab juga. Itu salah satu doa faktornya seperti itu. Karena pada waktu itu wanita-wanita mukmin yang merdeka itu sering diganggu oleh orang fasik Madinah. Jadi Umar bin Khattab kalau tidak salah waktu itu berdoa, nah sampai turunlah ayat mengenai tentang berhijab itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan. Kemudian beliau ini meriwayatkan 539 hadis dan beliau ini mati syahid pada tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Lalu jenazahnya dikebumikan di balik bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau ini adalah khalifah yang memang paling tegas. Jadi kalau misalkan ada gubernur zaman itu, termasuk sahabat Rasulullah Abu Hurairah sendiri, kalau misalkan meletakkan jabatannya, itu dihitung dulu harta-hartanya nih. Itu nggak peduli kalau Umar bin Khattab itu kamu dapat dari yang halal atau yang haram. Kalau haram sudah nyata disikat sudah itu. Nah, kalau kamu dapat dari yang halal nih, yang halal kayak Abu Hurairah, dia punya kalau nggak salah beliau Abu Hurairah itu tidak punya unta pada waktu itu sebelum menjabat. Nah, setelah dia meletakkan jabatannya, dilihat oleh Umar, kok ada tambahan unta. Itu disita oleh oleh Umar bin Khattab. Padahal Abu Hurairah sudah mengatakan ini dari jalan yang halal, tapi tetap dirampas oleh Umar bin Khattab. Abu Hurairah hanya berdoa seperti itu. Jadi itu salah satu ketegasan Umar bin Khattab. Kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab. Jadi kalau saya itu jujur aja, kalau untuk Umar bin Khattab ini memang saya senang sih istilahnya kalau belajar tentang seluk-beluk Umar bin Khattab. Bahkan kayak pemimpin zaman sekarang itu aja sudah nggak ada yang berani seperti Umar bin Khattab. Itu setegas Umar bin Khattab itu tidak ada. Jadi beliau ini memang begandit zaman dulu, istilahnya penjahat zaman dulu, suka membunuh orang, kemudian suka minum-minuman, mau memabukan. Setelah beliau masuk Islam betul-betul totalitasnya betul-betul luar biasa. Jadi beliau itu kalau Umar bin Khattab itu kalau misalkan dia taubat itu betul-betul 360 derajat langsung pak kayak gitu. Itu Umar bin Khattab. Nah, kesimpulannya adalah hadis yang dihimpun dalam bab ini menunjukkan ada beberapa kesimpulan. Nah, jadi kita sudah membahas tentang bab wudu. Nah, di situ sudah ada di kumpulan-kumpulan hadis yang di dalam kitab kitab Bulughul Maram ini, yaitu menjelaskan tentang gambaran wudu yang sempurna. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air dan
tetap tidak pula melakukan kelalaian dalam kesuciannya. Kemudian juga di sini karena meninggalkan sebagian anggota wudhu, seperti halnya anggota wudhu yang tidak terkena air, itu bisa menyebabkan membatalkan wudhu. Dalam arti kata lain, wudhunya tidak sah apabila dibiarkan tanpa dibasuh seperti semula. Nah, itu salah satu kesimpulan daripada hadis-hadis yang sudah dijelaskan. Nah, itu saja mungkin gambaran dari saya, video yang sudah saya upload ini. Insya Allah besok saya akan upload lagi video sebagaimana biasa. Itu juga tentang kitab Bulughul Maram. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.